sehat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga dimudahkan rezeki, dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Oke, di pertemuan kali ini kita akan berbagi pengalaman atau cara pengoperasian traktor roda 4 khusus dengan merek John Deere yang tipenya 3036. Oke, yang pertama kita lakukan adalah penyalaan mesinnya. Nah, di penyalaan mesin di sini kalau untuk traktor roda 4 khusus dengan merek John Deere itu terdapat safety-nya. Safety menghidupkannya itu terletak pada koplingnya. Oke, langsung kita mulai. Inilah safety-nya. Jadi pada saat menghidupkan mesin itu harus injak kopling. Kegunaannya untuk apa? Untuk mencegah unit berjalan atau tidak terkontrol saat operator tidak berada di posisinya. Oke, langsung kita mulai. Oke, setelah menaiki unit, yang pertama ialah yang kita cari ialah kopling. Karena ingat kata saya tadi, kopling ini terdapat safety pada posisinya. Kegunaannya untuk mencegah unit berjalan tidak terkontrol tadi. Yang pertama kita lakukan ialah injak koplingnya dulu. Injak koplingnya baru kita starter mesinnya. Oke. Oke, itulah cara yang pertama, cara menghidupkan unitnya atau mesinnya. Oke, nanti kan timbul pertanyaan, bisa hidupkah kalau diinjak kopling? Jawabannya tidak, karena di kopling terdapat sensor tadi. Oke, selesai pada bagian menghidupkan mesin, kita masuk ke tahap menjalankan atau mengoperasikan unitnya. Yang pertama ialah injak koplingnya dulu, masukkan tuas hecklow-nya. Karena kita mulai naik tadi dari bagian kiri, jadi kita mulai pada bagian yang kiri dulu, yaitu tuas hecklow-nya. Yang ini. Misalnya pada lahan agak lunak, ini kebetulan lahan yang kita lakukan pengerjaan atau pengolahan ini lahannya agak lunak. Karena baru selesai diolah, selesai ditanami baru diolah kembali. Oke, langsung kita mulai ke yang tuas hecklow-nya. Injak koplingnya sampai penuh. Tarik tuas hecklow-nya kepada bagian yang B atau yang heck-nya, yang cepat. Atau lebih tepatnya agak cepat, karena unit ini dirancang untuk tidak cepat. Agak cepat. Yang ini. Lalu ke tuas majunya, yang ini, pada posisi F untuk maju. Setelah tuas maju pada posisi F, tinggal kita ke tuas persnelingnya. Ini lahannya kebetulan agak lunak, jadi kita gunakan persneling 2. Kita masukkan persnelingnya. Kita masuk persneling pada persneling 2 karena lahan agak lunak. Ingat, agak lunak. Jadi pada saat lahan keras itu kita gunakan persneling 1. Posisinya geser ke bagian kiri depan. Itu posisi persneling 2. Persneling satunya tinggal kiri lurus ke belakang, tarik ke belakang. Ini kita gunakan persneling 2 jadi pada bagian kiri depan. Oke, selesai masuk persneling atau tuas-tuasnya, nanti timbul pertanyaan, bolehkah salah satunya tidak masuk? Jawabannya tidak, karena unit ini dirancang untuk
sinkron 3 tuas tadi. Nah, jadi ada yang namanya tuas high low, tuas persneling, sama tuas maju mundur atau tuas utamanya. Nah, jadi harus sinkron. Misalnya tuas persnelingnya pada posisi 1, terus tuas high low-nya ndak masuk, tuas utamanya masuk, itu sama aja bohong. Dia unit tetap tidak akan berjalan atau bergerak. Ataupun kita putar lagi sebaliknya, high low-nya masuk, persnelingnya ndak masuk, ndak bisa bergerak. Jadi kata kuncinya 3 tuas ini harus sinkron atau harus masuk semuanya. Jadi kalau biasa saya gunakan itu biasanya tuas high low-nya pada posisi high atau pada gambar itu posisi B. Persnelingnya di posisi persneling 2, baru saya masukkan tuas utamanya pada posisi F. Karena unit ini dirancang manual matic jatuhnya. Kalau setelah bekerja di lahan kita selesai masukkan persneling 2, kita tidak perlu lagi ganti-ganti persneling. Karena kalau mau maju pada posisi gigi 2 langsung udah pasti bisa maju. Kalau mundur pun bisa mundur pada posisi persneling 2. Itulah kelebihan unit traktor roda 4 khususnya merek John Deere. Jadi persneling 1, 2, 3, dan 4 dia bisa mundur. Bukan persneling mundurnya khusus lagi 1, bukan. Jadi kalau untuk posisi gigi 1 bisa kita mundur karena ada tuas maju mundurnya di bagian kiri tadi, yang F sama R. Pada bagian kiri depan di bawah setir. Misalnya persneling 2 mau mundur, tinggal kita tarik pada posisi R. Kita tinggal mundur. Oke, ingat, setiap penggunaan tuas pada unit ini wajib menginjak kopling. Itu menurut pemahaman saya. Kenapa? Karena semua bagian yang di sini itu pemutus hubungannya antara mesin dengan persneling bagian belakang itu ialah kopling. Jadi wajib kita injak kopling untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bagian-bagian tertentu. Oke, setelah persneling semuanya pada posisinya, langsung kita lepaskan kopling perlahan untuk menggerakkan. Setelah unit berjalan, baru kita aktifkan atau kita turunkan untuk implemen bajak piringannya atau biasa kita sebut bajak parabola. Ini khusus untuk yang bajak parabola. Kalau untuk yang implemen rotari, itu kita aktifkan dulu rotarinya. Setelah berjalan baru kita turunkan implemennya. Jadi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin. Karena kalau langsung implemennya turun sementara unit belum berjalan, itu otomatis kerja mesin sangat berat. Oke, cara pengoperasiannya hampir sama kayak mobil. Bagi yang udah paham dengan mobil, mungkin lepas koplingnya udah fasih. Oke, langsung kita ke uji coba jalannya dan bagaimana cara mengaktifkan atau memasukkan tuas persnelingnya. Oke, langsung kita mulai mengoperasikan. Ingat, yang pertama tadi injak koplingnya, baru nyalakan mesin. Oke, mulai.
Oke, saya rasa cukup sekian pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman atau adik-adik sekalian yang khususnya baru mengenal unit traktor roda 4, khususnya bermerek John Deere. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sekian, saya ucapkan terima kasih.